Halo dan selamat datang kembali. Coba deh, jujur, pernah nggak Anda ngalamin hari yang kayak gini? Dari pagi sampai sore itu rasanya sibuk banget. Lari dari satu kerjaan ke kerjaan lain, balas email, meeting. Tapi pas malam, pas mau tidur, Anda mikir, sebenarnya apa ya hal penting yang benar-benar selesai hari ini? Dan jawabannya, kosong. Yang ada cuma capek. Capek mental. Nah, rasa lelah yang bisa berujung jadi burnout inilah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Jadi, di pembahasan kali ini, kita akan coba gali resep dari dua, bisa dibilang, kitab suci produktivitas ya. Ada The One Thing dari Gary Keller dan Jay Papasan, sama Getting Things Done, atau GTD dari David Allen. Misi kita tuh simpel sebetulnya. Gimana caranya gabungin keduanya supaya Anda bisa dapat hasil luar biasa tanpa mengorbankan kewarasan. Beda. Beda ya? Kelihatannya beda, tapi sebenarnya saling melengkapi banget. The One Thing itu intinya soal fokus yang radikal. Ingat pepatah Rusia nggak? Kalau kamu ngejar dua kelinci sekaligus, kamu nggak akan dapat satu pun. Iya. Nah, buku ini ngajarin cara milih satu kelinci yang paling berharga itu. Sementara GTD itu soal sistem. Gimana caranya kita ngosongin isi kepala kita dari semua daftar cucian mental gitu, supaya pikiran kita bisa jernih, bisa tenang. Oke. Mari kita mulai dari akarnya deh. Kenapa sih fenomena sibuk tapi nggak produktif ini kayaknya universal banget? Hampir semua orang pernah ngerasain kan? Apa ini murni karena beban kerja yang makin banyak aja? Itu bagian dari masalah, tapi bukan akar utamanya. Oh, bukan ya? Bukan. Akar masalahnya, ini menurut David Allen ya, itu ada di komitmen yang nggak kita kelola dengan baik di dalam kepala kita. Jadi stres kita itu sebagian besar datangnya dari apa yang dia sebut open loops. Open loops. Putaran terbuka gitu? Betul. Coba bayangin deh di otak Anda itu ada puluhan browser tab yang kebuka barengan. Wah. Satu tab buat bales email klien X, tab lain urus perpanjangan STNK, ada lagi cari kado ulang tahun pasangan. Nah, masing-masing tab itu makan sedikit RAM mental Anda. Analogi browser tab itu kena banget. Kadang saya ngerasa ada 50 tab kebuka dan semuanya mulai lemot. Persis kayak laptop. Tepat. Dan ini kutipan kunci dari GTD. Otak kita itu dirancang untuk punya ide, bukan untuk menampungnya. Punya ide, bukan menampung. Oke. Jadi pas kita maksa otak kita jadi semacam hard drive buat semua tugas itu, kita tuh lagi bikin beban kognitif yang luar biasa. Beban ini nyedot energi mental kita 24 jam loh. Bahkan pas kita lagi nggak ngerjain tugas itu. Betul. Pikiran bawah sadar kita tuh terus-terusan ingetin, hei jangan lupa ini, hei itu belum selesai. Makanya kita capek, padahal fisiknya mungkin cuma duduk di depan komputer aja. Nah, ngomongin soal itu, saya jadi ingat satu konsep kunci dari buku The One Thing yang pas banget. Soal perbedaan fundamental antara sibuk sama produktif. Betul sekali, sibuk itu ilusi kemajuan. Rasanya emang puas sih bisa nyoret 20 hal kecil dari daftar tugas. Bales email, ikut rapat yang nggak penting-penting amat, ngerapiin file. Kita merasa bekerja. Iya, ada rasa pencapaian gitu ya? Ada, tapi semu. Karena produktif itu tentang dampak. Mungkin Anda cuma nyelesain satu hal dalam sehari, tapi satu hal itu yang benar-benar ngedorong proyek besar Anda maju. The One Thing ngajarin kalau tidak semua hal diciptakan setara. Kita harus berani ngubah apa yang dia sebut survival list. Survivalist? Iya, daftar panjang isinya semua hal reaktif yang harus kita lakuin biar nggak tenggelam. Nah, itu harus kita ubah jadi success list, daftar sukses. Dan daftarnya ini pendek. Sangat pendek. Mungkin cuma satu item, tapi itu item yang paling penting. Oke, ini mulai masuk akal. Kita capek karena otak kita penuh, dan kita nggak produktif karena kita ngerjain hal yang salah. Jadi, ayo kita bahas solusinya satu-satu, mulai dari The One Thing dulu. Di tengah lautan tugas dan distraksi, gimana caranya kita nemuin satu hal yang paling penting itu? Konsep utamanya itu disebut going small. Going small. Iya, mengecilkan fokus. Ini tuh sebuah tindakan disiplin buat ngabain semua hal yang bisa Anda lakuin. Dan ngerahin seluruh energi pada satu hal yang seharusnya Anda lakuin. Tujuannya tuh buat nemuin satu tindakan berdaya ungkit atau leverage action. Tindakan yang punya daya ungkit, maksudnya? Sebuah aksi yang kalau Anda lakuin, bakal bikin banyak hal lain jadi lebih gampang. Atau bahkan nggak perlu dilakuin sama sekali. Oke, kedengarannya hebat secara teori. Tapi alat praktisnya apa? Gimana cara kita nemuin domino utama kita tiap pagi di antara tumpukan kerjaan itu? Alatnya itu sebuah pertanyaan. Sederhana tapi kuat banget. Namanya the focusing question. Pertanyaan pemfokus? Betul. Pertanyaannya bunyinya gini. Apa satu hal yang bisa saya lakukan sekarang? Sehingga dengan melakukannya, segala sesuatu yang lain akan menjadi lebih mudah atau tidak diperlukan. Coba kita bedah sedikit deh. Kenapa pertanyaan itu bisa seefektif itu? Karena tiap kata di dalamnya itu dirancang dengan teliti banget. Apa satu hal itu maksa Anda buat fokus. Bukan milih 3 atau 5, cuma satu. Sekarang, ini ngehubunginnya ke tindakan nyata yang bisa langsung dikerjalin, bukan rencana abstrak. Oke. Dan bagian terakhir, sehingga segalanya menjadi lebih mudah atau tidak diperlukan. Ini bagian ajaibnya. Ini yang hubungin tindakan kecil Anda hari ini sama tujuan besar Anda di masa depan. Ini yang namanya efek domino. Efek domino. Satu domino kecil itu bisa ngejatuhin domino yang 50% lebih besar. Jadi keberhasilan besar itu, menurut buku ini ya, dibangunnya tuh secara sekuensial. Sekuensial, artinya satu persatu gitu ya? Betul, satu persatu. Bukan simultan, bukan ngerjain banyak hal sekaligus. Nah, ini dia masalah saya. Saya bisa aja mutusin, oke, satu hal saya hari ini adalah nulis draft proposal. Saya udah set timer 90 menit, tapi baru 5 menit, otak saya udah teriak.
Jangan lupa balas email dari Sika. Atau, oh ya, harusnya telepon vendor hari ini. Atau, anak pulang jam berapa ya nanti? Rasanya mustahil buat bisa benar-benar tenang dan fokus ke domino utama itu. Disinilah peran GTD masukkan. Tepat sekali. Anda baru aja ngegambarin dengan sempurna kenapa the one thing aja tuh nggak cukup. Anda udah tahu mau ngedor domino yang mana, tapi meja tempat domino itu berdiri goyang-goyang, dan penuh barang lain yang ganggu. Ya benar. Disinilah GTD perannya sebagai penenang meja. Ingat, otak kita kan alat pemfokus, bukan gudang. Kalau kita terus bebanin, kapasitas berpikir jernih kita anjlok. Tujuan utama GTD itu mencapai kondisi yang disebut mind like water. Mind like water. Pikiran seperti air. Tolong jelasin dong. Ini kedengarannya zen banget. Coba bayangin Anda lagi di pinggir kolam yang airnya tenang banget, terus ada kerikil jatuh ke dalamnya. Apa yang terjadi? Muncul riak air. Betul, airnya merespons dengan riak yang pas sesuai ukuran kerikilnya, terus dengan cepat balik tenang lagi. Itulah mind like water. Pikiran Anda nggak panik pas ada email baru masuk atau ide acak muncul. Anda cuma meresponsnya dengan tepat, dibalas, dihapus, atau dijadwalin. Terus pikiran Anda balik jernih lagi buat fokus ke hal utama. Nah, kondisi ini bisa dicapai dengan memindahkan semua komitmen dari kepala ke sebuah sistem eksternal yang terpercaya. Oke, sistem eksternal. Bisa buku catatan, aplikasi, apapun lah ya. Tapi gimana prosesnya biar sistem itu beneran bisa ngurangi stres? Kan sama aja, tugasnya cuma pindah tempat. Yang diinginkan, outcome. Kedua, dan ini yang paling penting, apa tindakan fisik selanjutnya? Next physical action, yang perlu dilakuin. Tindakan fisik selanjutnya. Saya pernah dengar istilah ini. Ini bedanya antara masalah dengan langkah pertama solusi, gitu ya? Persis, otak kita tuh benci ambiguitas, benci banget. Kalau Anda nulis urus pajak di daftar tugas, otak Anda bakal nunda-nunda itu. Karena terasa besar dan nggak jelas ya? Betul, pajak itu masalah. Tapi kalau Anda nulisnya sebagai tindakan fisik selanjutnya, bunyinya jadi telepon akuntan Bob di nomor 0812XXX untuk buat janji temu. Lihat bedanya kan? Itu jelas banget, spesifik dan nggak nakutin. Begitu tindakan kecil ini Anda catat di sistem terpercaya Anda, otak Anda bakal lega. Oke. Dia bakal ngelepasin itu karena tahu udah ada pengingat yang aman di luar sana. Beban kognitif langsung berkurang. Oke. Saya mulai ngelihat gambaran besarnya. Di One Tank buat milih domino utama, GTD buat ngebersihin semua kerikil dan gangguan di sekitarnya. Tapi saya penasaran, apa yang terjadi kalau kita cuma pakai salah satunya? Kenapa keduanya harus digabung buat benar-benar ngehindarin burnout? Pertanyaan krusial. Mari kita bayangin dua skenario yang nggak seimbang ini. Skenario pertama, Anda cuma nerapin the one thing, tanpa GTD. Apa yang terjadi? Anda punya arah yang jelas banget, tapi eksekusi Anda kacau. Kacau gimana maksudnya? Anda tahu persis domino utama Anda hari ini itu nyelesain riset kompetitor. Tapi pikiran Anda terus dibombardir sama puluhan open loop study. Anda ingat harus beli tiket kereta, Anda khawatir lupa konfirmasi janji dokter, kepikiran ide brilian buat proyek lain. Akhirnya Anda nyisihin 90 menit buat fokus, tapi mungkin yang beneran efektif cuma 30 menit. Karena pikiran Anda nggak jernih. Dengan kata lain, kita tahu mau jatuhin domino yang mana. Tapi kita nggak bisa ngelihatnya dengan jelas. Karena meja kita penuh sampah mental. Tepat. Dan yang lebih parah, beberapa sampah itu sebenarnya domino-domino lain yang penting juga, tapi lebih kecil. Sistem GTD itu ngebantu Anda nyusun domino-domino kecil itu dengan rapi di samping, jadi Anda punya ruang bersih buat fokus ngedorong domino utama. Nah, sekarang skenario sebaliknya. Anda nerapin GTD tanpa the one thing. Anda punya kontrol, tapi tanpa arah. Kontrol tanpa arah. Anda mungkin jadi orang paling terorganisir di kantor. Kotak masuk email Anda selalu kosong. Semua tugas kecil kecatat rapi. Anda efisien banget nyoret daftar tugas. Kedengarannya nggak buruk dong? Di permukaan sih enggak. Tapi masalahnya tanpa pertanyaan pemfokus dari the one thing, bisa jadi Anda ngabisin seluruh energi Anda buat hal-hal yang nggak penting. Cuma karena hal-hal itu terorganisir dengan baik. Oh. Anda jadi master dalam merapikan kursi di dek kapal Titanic yang lagi tenggelam. Oke. Anda merasa terkendali, tapi di akhir minggu Anda lihat ke belakang dan nanya, apa dampak besar yang udah saya ciptain? Dan kalau jawabannya nggak ada, ini juga bisa micu burnout jenis lain. Burnout yang datang dari rasa hampa dan kurangnya makna. Wah, jadi ini kayak punya kompas, yaitu the one thing, dan peta yang detail banget, yaitu GTD. Punya kompas aja, tapi nggak tahu cara ngelewatin sungai dan gunung di depan kita, ya sama aja nggak akan nyampe. Betul. Sebaliknya, punya peta detail, tapi nggak tahu mau ke arah mana, kita cuma bakal muter-muter di tempat yang sama dengan sangat efisien. Analogi yang sempurna. The one thing itu ngasih arah vertikal. Arah vertikal? Iya. Kenapa ini penting? Apa tujuan besar saya? Ini kompas Anda. Sementara GTD ngasih kontrol horizontal. Gimana semua hal kecil dan besar ini saya kelola dengan tenang. Ini peta detail Anda. Anda butuh keduanya. Anda pakai kompas buat nentuin tujuan di kejauhan, terus Anda pakai peta buat navigasi medan sulit yang ada tepat di depan Anda hari ini. Kombinasi inilah yang nyiptain kondisi ideal untuk hasil maksimal dengan stres minimal. Ini, sinergi antara punya satu tujuan yang jelas banget, satu domino utama, dan sebuah sistem yang kedap air buat nanganin semua hal lainnya. Benar. Dengan fokusin energi terbaik Anda pada satu hal yang paling penting, dan ngebiarin sistem andal Anda ngatur sisanya. Anda ngebebasin pikiran dari beban nginget-nginget yang capek banget. Anda nggak lagi ngerasa kayak berenang lawan arus tiap hari.
Anda tahu kalau setiap hari Anda lagi secara sengaja dan tenang ngejatuhin satu domino utama yang konsisten ngebawa Anda lebih dekat ke tujuan besar Anda. Itulah produktivitas yang berkelanjutan. Sebagai penutup, kami ingin ninggalin sebuah pemikiran buat Anda renungin. Sekarang, coba pikirin tentang hari esok. Kalau Anda cuma bisa nyelesain satu hal aja dari seluruh daftar tugas Anda, satu hal yang kalau selesai bakal bikin hari Anda terasa sukses, nggak peduli apapun yang terjadi setelahnya. Apa satu hal itu? Dan yang lebih penting lagi, ngikutin prinsip GTD, apa tindakan fisik pertama dan terkecil yang bisa Anda lakuin untuk memulainya.